bagi Marx adalah komoditi atau barang-barang yang diproduksi untuk mengubah uang yang diinvestasikan supaya menghasilkan uang yang lebih besar atau yang disebut dengan keuntungan atau profit. Ini sambil lihat gambar sebelah kanan ya. Kapitalis atau pemilik modal membeli alat-alat produksi seperti mesin, bahan baku dan lain-lain, dan kekuatan kerja ya, dan mengombinasikannya untuk memproduksi komoditi tertentu untuk dijualnya ya. Dengan jumlah penawaran tenaga kerja yang tetap ya, supply of labor yang tetap, maka rata-rata waktu kerja akan lebih lama dari yang dibutuhkan untuk menutupi biaya produksi, baik untuk membiayai tenaga kerja maupun barang modal. Nah, surplus ini diambil oleh para kapitalis. Jadi kondisi inilah yang menimbulkan surplus. Surplus diambil oleh para kapitalis. Surplus atau keuntungan adalah sumber keuntungan ya, yaitu tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan. Jadi surplus ini diinvestasikan untuk misalnya menambah kemampuan produksi, nambah mesin, atau bisa jadi nambah pabrik gitu ya. Nah, keuntungan sebagian atau seluruhnya dapat diinvestasikan kembali. Nah, ini hasil produksinya menghasilkan keuntungan, surplus tadi, kemudian diinvestasikan. Nah, ini yang disebut dengan proses reinvestasi. Inilah yang disebut dengan akumulasi modal oleh Marx. Siklusnya diilustrasikan sebagai berikut ini. Jadi kekuatan kerja itu sama dengan upah ya. Upah itu sepadan dengan kebutuhan subsisten tenaga kerja untuk makanan, untuk perumahan, untuk pendidikan dan lain-lain. Nah, kekuatan kerja juga merupakan sumber dari surplus. Surplus itu adalah sumber keuntungan. Keuntungan ini bisa digunakan oleh kapitalis untuk ya menambah kemampuan produksinya. Ya, nambah pabrik, kemudian bertambah lagi surplusnya, diinvestasikan lagi. Ini yang disebut dengan proses akumulasi modal atau reinvestasi. Pada buku Das Kapital volume 2 dan 3 Marx fokus dengan sirkulasi produksi. Nah, tadi ada istilah sirkulasi produksi yang perlu kita pahami ya. Diintroduksi tadi di bagian awal. Sirkulasi itu adalah perputaran atau perputaran produksi dan reproduksi sosial agregat capital atau modal sosial agregat. Kata agregat ini diartikan sebagai jumlah keseluruhan atau penjumlahan. Nah, ini contoh. Jika produksi perusahaan A adalah 20, perusahaan B 30, perusahaan C 40, maka produksi agregatnya adalah 90. 20 tambah 30 tambah 40. Itu adalah arti agregat. Jejak pemikiran Ricardo terlihat jelas pada buku Marx. Ya, Marx berargumen bahwa perekonomian dibagi menjadi dua sektor. Satu, sektor yang memproduksi alat produksi atau sektor yang memproduksi barang modal, dengan sektor yang memproduksi komoditi yang dibutuhkan oleh konsumen. Tadi di awal kita menyebutnya adalah intermediate good dengan final good, ya barang antara atau barang akhir. Tahap pertama dalam sirkulasi adalah proporsionalitas dalam waktu produksi dan sirkulasi beragam barang yang dibutuhkan untuk mempertahankan perekonomian dalam stationary state atau perekonomian dalam keseimbangan. Tahap kedua adalah kondisi pertumbuhan ekonomi. Kerangka berpikir Marx ini di kemudian hari memengaruhi literatur pada abad ke-20 mengenai siklus bisnis atau business cycle dan pertumbuhan. Meski namanya juga jarang dikutip oleh para ekonom. Dalam makroekonomi kan ada pembahasan mengenai fluktuasi ekonomi atau business cycle ya. Nah, sekarang kita membedah teori capital atau teori modal Marx. Kita pahami sedikit konsep modal Marx ya. Modal atau kita simbolkan dengan K ada dua jenis, yaitu modal konstan kita simbolkan dengan C
dan modal variabel kita simbolkan dengan V. Ya. Modal konstan adalah sejumlah uang untuk kebutuhan jenis barang yang digunakan dalam produksi seperti mesin, gedung, dan bahan baku. Nah, jadi kita lupain dulu teori mikroekonomi yang sekarang ya, supaya tidak bercampur dengan originalitas teori Marx. Sementara modal variabel atau V adalah sejumlah uang, yaitu dalam bentuk upah untuk membiayai kebutuhan tenaga kerja yang digunakan dalam produksi. Jadi terbentuk dalam pikiran kita ya, modal itu terdiri dari ya modal konstan berupa gedung, mesin, bahan bakunya, dan modal variabel yang berupa tenaga kerja. Jadi ringkasnya K sama dengan C plus V ya. Ringkasnya K sama dengan C plus V. Dalam literatur yang kita pelajari saat ini, istilahnya adalah total biaya produksi atau total cost. Nah, ini dalam pengertian Marx begitu. Modal konstan dan variabel memiliki fungsi yang berbeda. Ya, modal konstan fungsinya adalah mengubah bentuk komoditi. Ya. Jadi mesin itu mengubah bentuk ya, dari misalnya kain satu lembar dengan mesin jahit ya berubah menjadi pakaian kan, transform, itu yang disebut dengan kata transform dalam buku Marx. Jadi mengubah kain menjadi baju. Jadi modal konstan itu hanya mengubah bentuk saja. Nah, sementara modal variabel itu memberikan nilai guna ya. Fungsinya memberikan nilai guna atau use value pada komoditi. Modal variabel dalam bentuk labor power adalah sumber yang menghasilkan nilai surplus ya, atau surplus value, atau kita simbolkan dengan S ya. Inilah bedanya dengan analisis sumber kemakmuran menurut Smith, Mercantilis, dan Physiocrat. Menurut Mercantilis, sumber kemakmuran itu adalah emas gitu ya. Menurut Physiocrat adalah kekuatan alam. Menurut Smith adalah liberty atau kebebasan. Nilai surplusnya disebut juga dengan profit atau keuntungan. Ya, Marx mendefinisikan tingkat keuntungan atau rate of profit, atau kita simbolkan dengan R, sebagai rasio antara nilai surplus dengan jumlah modal konstan dan modal variabel. Nah, ini adalah rate of surplus. Gagasan pembangunan ekonomi Marx. Sekarang kita lanjut pada analisis praktik pembangunan menurut Marx. Tadi kita simpan dulu, yaitu teori modal ya. Menurut Marx, modal yang terakumulasi digunakan untuk membiayai kebutuhan modal konstan. Jadi modal yang terakumulasi ya digunakan untuk kebutuhan modal konstan untuk meningkatkan keuntungan profit melalui peningkatan produktivitas kerja gitu. Nah, jadi ini capital ya yang terakumulasi untuk produksi komoditi. Kemudian secara simbolis artinya C per V ya, atau disebut dengan intensitas modalnya, yaitu akan meningkat terus. Kapitalis akan terus mencari tenaga kerja yang bersedia dibayar dengan upah di bawah upah pasar, yang waktu itu tersedia dari bangsa lain dari daerah pertanian. Jadi kapitalis berusaha mencari tenaga kerja yang bisa dibayar dengan upah yang rendah. Kalau di kota waktu itu sudah rata-rata. Nah, mencari yang lebih murah, yaitu dari bangsa-bangsa lain di daerah pertanian yang mau dibayar dengan upah yang sedikit. Peningkatan intensitas modal dengan bentuk demikian akan memberikan dampak ganda menurut Marx, yang menyebutnya sebagai law of capitalism, atau dapat kita artikan sebagai dalil kapitalisme. Kaget sendiri. Dalil yang dimaksud adalah pernyataan tentatif, ya, pernyataan yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi dari elemen teorinya yang diturunkan dari metode berpikir yang digunakannya. Nah, ini sebelah kiri ada ilustrasi ya.
Ini ukuran aksaranya besar kecil itu ada artinya ya, gitu. Jadi capital untuk membiayai komoditi, nanti dijual lagi memperoleh surplus ya, surplusnya menjadi capital lagi, membiayai komoditi lagi makin besar, kemudian capitalnya makin besar, capitalnya makin besar. Tapi seiring membesarnya modal konstan ya, maka modal variabel atau pengeluaran untuk tenaga kerja akan makin kecil, makin kecil, makin kecil. Jadi intensitas modalnya ya, karena C-nya makin besar, P-nya makin kecil, maka intensitas modalnya akan semakin besar. Ini rasio biasa saja betulnya ya. Nah, hal itu ya, proses sirkulasi produksi tadi memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang. Nah, dampak pertama dalam jangka pendek ya, akan muncul fluktuasi atau gelombang siklikal. Siklikal itu siklus ya. Ya, nanti akan kita lihat gambarnya itu akan membuat perputaran. Ya, dimulai dari intensitas modal. Intensitas modal ini ya, kalau para kapitalis menambah modal konstan, maka akan meningkatkan produktivitas kerja. Nah, produktivitas kerja kemudian akan meningkatkan atau menciptakan overproduction. Produktivitas meningkat, produksi bertambah, terjadi overproduction. Nah, kemudian setelah overproduction ya, maka akan meningkatkan surplus. Produksinya banyak, surplusnya juga akan makin banyak. Surplus makin banyak ya, maka upah ya, surplus itu menurut Marx oleh dalam perilaku kapitalis itu dengan menggunakan tenaga kerja yang upahnya rendah gitu. Nah, upah yang rendah ini diterima kan oleh pekerja, maka pendapatan mereka akan turun ya. Pendapatan mereka akan turun. Nah, teman-teman juga bayangin tadi, kalau kapitalis mencari tenaga kerja dengan upah rendah dari bangsa lain atau dari daerah pertanian yang jauh. Nah, berarti tenaga kerja atau pekerja yang ada di situ, yang ada di kota Jerman, ya sebut saja, dia akan menganggur kan? Oke. Jadi penurunan pendapatan itu bersumber dari dua. Mereka yang bersedia di bawah upah pasar ya, dan mereka yang tersingkirkan dari proses produksi atau di PHK atau menganggur akhirnya. Nah, pendapatan yang turun itu akan menciptakan under consumption. Konsumsinya turun. Artinya pemenuhan kebutuhan subsistensinya itu turun ya. Makanannya berkurang ya, biaya pendidikannya berkurang, rumahannya juga akan turun, kebutuhan sandang pangan papannya akan turun. Nah, under consumption ini ya berbalik akan menimbulkan inflasi. Jadi bayangkan overproduction, supply banyak, demand-nya turun, maka harga akan turun. Itu yang disebut dengan deflasi. Nah, deflasi akan menimbulkan depresiasi terhadap modal konstan. Jadi kalau terjadi penurunan harga dalam suatu perekonomian, maka nilai gedung, nilai mesin juga akan turun. Nah, artinya rasio atau intensitas modal juga akan turun. Nah, intensitas modal yang turun, ya modal konstan turun, maka akan menurunkan surplus, akan menurunkan keuntungan, gitu. Nah, kemudian secara simultan atau secara bersamaan, ya modal konstannya turun gara-gara ada depresiasi, ya, maka ya tingkat keuntungannya juga akan mengalami penurunan. R-nya akan turun. Nah, itulah dampak dalam jangka pendek. Dampak kedua yaitu dalam jangka panjang akan ada kecenderungan kuat jatuhnya tingkat keuntungan. Ini udah jelas logikanya dari jangka pendek ini ya. Depresiasi modal konstan yang diikuti oleh penurunan keuntungan secara bersamaan akan menurunkan tingkat keuntungan bersamaan dengan penurunan modal konstan ya. Nah, pada buku volume 3 bab 14, faktor penangkalnya untuk menangkal terjadinya
penurunan keuntungan kapitalis itu, maka kapitalis mencari modal konstan yang harganya murah. Kemudian mereka melakukan eksploitasi tenaga kerja yang lebih intensif, misalnya menambah jam kerjanya gitu ya. Bisa jadi menekan tingkat upahnya. Atau perdagangan luar negeri, memperluas pasar, memperluas segmen pasar. Artinya kan kalau memperluas segmen pasar berarti ya kekuatan kerja harus didorong lagi. Menurunnya tingkat keuntungan akan memunculkan stagnasi atau kemandegan investasi. Ini logika yang tadi tuh, logika akumulasi modal tuh, logika reinvestasi yang tadi dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemandegan investasi, ya, konflik berupa perjuangan kelas juga akan terjadi. Akhirnya akan mendorong revolusi sosialis. Nah, sebagai catatan, jejak pemikiran politik ekonomi klasik. Politik ekonomi klasik sebagai bentuk keilmuan adalah bunda atau ibu dari pemikir neoklasik. Jadi, kenapa saya agak lama video ini? Karena akan sulit memahami pemikiran neoklasik kalau saya tidak cukup lama menjelaskan pemikiran klasik. Smith mencontohkan metode induktif dengan gaya anekdotal, ya. Ricardo memberikan contoh numerik dan Mill serta Marx memberikan contoh argumentasi positif dan normatif. Itu yang kita petik dari buku-buku yang kita pelajari sebelumnya. Istilah Smith dan Ricardo mengenai keunggulan absolut dan komparatif juga masih menjadi konsep yang digunakan oleh ekonom sekarang. Jadi ketika teman-teman belajar perekonomian internasional atau perdagangan internasional, itu pasti akan mengkaji dulu keunggulan absolut gagasannya Smith dan keunggulan komparatif gagasannya Ricardo. Jadi udah berabad-abad ya kita pelajari terus ya. Kemudian istilah Smith tentang invisible hand atau tangan gaib juga masih menjadi objek studi. Ya, analisis Marx tentang siklus bisnis juga menginspirasi bukunya John Maynard Keynes. Akan kita pelajari nanti setelah ujian akhir semester. Dan masih menjadi objek studi saat ini. Saat ini juga kita terus mengkaji isu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Isu yang telah menjadi bahasan sejak Smith. Ini adalah sumbangan mereka terhadap pengembangan teori dan metodologi dalam ilmu ekonomi yang kita pelajari sekarang. Terima kasih, selamat mempelajari kembali. Pertanyaan, komentar, dan saran silahkan sajikan pada kolom komentar di channel YouTube saya dan portal e-kuliah. Terutama harus dicatat di portal e-kuliah agar terekam dengan baik supaya bisa saya respon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.